Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berawal dari manusia dilahirkan hingga membuat banyak perubahan dari zaman ke zaman, dari penciptaan manusia pertama hingga terlahir keturunan berbagai karakter. Dengan jarak dari lahirnya ke dunia hingga sekarang menginjak usia 7.598 tahun. Dari zaman ke zaman, abad ke abad telah terlahir manusia-manusia yang berbeda, yang menjadi satu-satunya di bumi hingga tak lekang oleh waktu. Inilah orang-orang 1% yang paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah manusia. Siapa yang tidak kenal dengan nama yang indah ini, yaitu Rasulullah SAW, satu-satunya manusia yang sangat berhasil membawa peradaban baik dalam bidang agama maupun politik dan kepemimpinan. Beliau mendirikan dan mengembangkan agama terbesar di dunia, menjadi pemimpin yang sangat efektif dan satu-satunya pemimpin politik yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah 571 kalender Romawi, di selatan Arabia yang masa itu adalah wilayah yang terbelakang, jauh dari pusat perdagangan, seni, dan pengetahuan. Lahir dalam keadaan yatim dan piatu sejak usia 6 tahun. Beliau dibesarkan di lingkungan yang bersahaja, bahkan beliau tidak bisa membaca maupun menulis. Perekonomiannya membaik ketika beliau belajar berdagang dengan pamannya, dan itu adalah salah satu perniagaan antar negara. Menikah dengan Sayyidah Khadijah di usia 25 tahun, pada masa itu, bangsa Arab menyembah berhala dan percaya pada dewa. Sebagian besar pertama kali belajar mengenal Tuhan yang Esa dari Nabi Muhammad SAW. Di usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah SWT melalui malaikat Jibril dan memilih beliau untuk menyebarkan agama yang benar. Selama 3 tahun, beliau hanya berdakwah kepada orang-orang terdekatnya, hingga tahun 613. Beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Seiring dengan bertambahnya pengikut, penguasa kota Mekah menganggap sebagai gangguan yang berbahaya. Hingga tahun 622, beliau mengungsi ke Madinah di mana ia ditawari kekuasaan politik dan posisi yang cukup besar. Dan peristiwa ini disebut dengan hijrah. Disinilah titik balik perjalanan Rasulullah. Di Mekah mendapatkan sedikit pengikut, dan di Madinah mendapatkan banyak pengikut. Dan segera mendapatkan pengaruh sebagai penguasa absolut. Seiring jumlah pengikut yang meningkat pesat, serangkaian pertempuran terjadi antara Mekah dan Madinah. Perang ini berakhir pada tahun 630 dengan kemenangan di pihak Muhammad SAW. Dan kembali ke Mekah, beliau menyaksikan manusia berbondong-bondong memeluk agama yang dibawanya. Dan beliau wafat pada tahun 632, merupakan penguasa seluruh selatan Arabia. Suku-suku Badui Arab memiliki reputasi pertarungan yang tidak takut mati. Setelah Nabi Muhammad SAW mempersatukan mereka pertama kalinya dalam sejarah dan terinspirasi oleh kepercayaan mutlak kepada Tuhan Yang Maha Esa, pasukan kecil mampu menaklukkan serangkaian penaklukan paling mengagumkan dalam sejarah. Di timur laut Arabia berdiri Imperium Neo-Persia yang diperintah oleh dinasti Sassanid. Di barat daya berdiri Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Dari segi jumlah, orang Arab bukanlah tandingan mereka, tapi di medan perang justru sangat berbeda. Orang-orang Arab yang terinspirasi ini mampu menaklukkan dengan cepat seluruh Mesopotamia, Suriah, dan Palestina tahun 642 Masehi. Mesir dirampas dari Kekaisaran Bizantium, sementara tentara Persia dihancurkan dalam perang-perang Qadisiyah pada 637 dan Nehaven pada tahun 642. Penaklukan luar biasa ini dilakukan di bawah pimpinan para sahabat pengganti Nabi, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Tidaklah menandai akhir penaklukan bangsa Arab pada tahun 711. Tentara Arab menyapu bersih seluruh Afrika Utara hingga Samudra Atlantik.
dan mereka berbalik ke utara menyerang Selat Gibraltar dan menggilas kerajaan Visigoth di Spanyol. Orang-orang Badui ini telah mendirikan imperium terbesar yang belum pernah disaksikan dunia masa itu. Dimanapun tentara ini melakukan penaklukan, selalu disusul dengan berbondong-bondong orang yang memeluk agama baru ini, dan terus berkembang dari abad ke abad. Agama ini memiliki puluhan juta pengikut dari Asia, Afrika, dan lebih banyak lagi. Di Indonesia, agama ini menjadi faktor pemersatu. Lantas, bagaimana kita akan menilai keseluruhan Nabi Muhammad SAW pada sejarah umat manusia? Nabi Muhammad SAW bertanggung jawab terhadap teologi Islam maupun prinsip moral dan etik. Selain itu, beliau juga memainkan peran kunci dalam penyebaran agama dan pendirian religius Islam. Lebih dari itu, Rasulullah SAW tidak hanya seorang pemimpin religius, tetapi juga pemimpin sekuler. Bahkan kekuatan dibalik penaklukan Arab, dan beliau adalah pemimpin politik paling berpengaruh sepanjang sejarah. Di sini kita dapat melihat bahwa penaklukan Arab di abad ke-7 terus memainkan peran penting dalam sejarah manusia, bahkan hingga sampai saat ini. Untuk info lebih lanjut tentang orang-orang 1% yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah Islam, saksikan terus channel ini. Semoga sekilas informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.